Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Apriliana Ihwani dari kelas KPIB 2 dengan NIM akhir 041. Nah, kali ini saya ingin membuat video ceramah untuk memenuhi tugas UTS metodologi dakwah yang diampu oleh Ibu Farida. Saya ingin memberikan ceramah atau nasihat atau tausiah tentang hadis arba'in ke-16, yaitu larangan marah bagi umat Islam. Nah, kenapa kita sebagai umat Islam, kita sebagai muslim, kita dianjurkan, kita diharuskan untuk menahan marah? Kenapa? Kita tidak boleh mudah emosi. Karena marah itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sebaliknya, jika kita menjadi orang yang penyabar, tidak mudah emosi, maka itu akan mendatangkan banyak kebaikan dan banyak keutamaan. Diriwayatkan dari hadis Nabi SAW, dari hadis riwayat Bukhari, seperti ini bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab." Apa arti dari hadis tersebut? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah marah." Orang itu terus bertanya, mengulang-ulang pertanyaannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga selalu memberikan jawaban yang sama. Apa? Janganlah marah. Apa maksud dari jangan marah itu? Maksud dari jangan marah sendiri adalah, yang pertama, jika kita marah, ada sebabnya kita menjadi marah, maka kita harus bisa menahan diri sampai kita tidak marah kembali, sampai kita tidak marah. Jika sampai marah itu meledak, maka itu akan merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, apa maksud dari jangan marah itu? Jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Apa artinya itu? Jangan sampai ada kelanjutan dari marah. Contohnya seperti ini. Saya akan memberikan contoh. Jika ada suami yang sedang marah, lalu dalam keadaan marah itu dia berniat mentalak istrinya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka katakan, bersabarlah, tahan diri terlebih dahulu. Jika seandainya suami tersebut tidak bisa menahan amarahnya dan mentalak istrinya, maka itu akan merugikan dirinya sendiri, juga merugikan istrinya. Apalagi kalau mereka sudah memiliki anak, maka anak itu yang paling besar mendapatkan dampak buruknya dari perpisahan kedua orang tuanya. Keutamaan dari hadis ini, dari hadis arba'in, larangan jangan marah, larangan marah bagi umat Islam ini apa sih? Nah, ada beberapa keutamaannya nih. Nah, yang pertama merupakan akhlak seorang muslim. Namanya kita seorang muslim, kita harus berakhlak terpuji. Nah, kita harus menjadi orang yang penyabar. Penyabar itu termasuk akhlak yang terpuji, bukan? Nah, jika kita menjadi orang yang penyabar, maka itu akan mendatangkan banyak kebaikan, banyak keutamaan, banyak keuntungan bagi diri kita sendiri terutamanya. Nah, keutamaan yang kedua, marah adalah bagian dari keburukan. Maksudnya apa sih? Jika kita mudah marah, saat kita marah, maka kita akan mengeluarkan kata-kata kasar. Istilahnya misuh lah, gitu ya. Karena apalagi anak zaman sekarang yang pergaulannya sangat bebas gitu ya, mau perempuan atau laki-laki. Jika anak remaja zaman sekarang tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka mereka mudah mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas mereka ucapkan pada orang lain. Alhasil orang lain akan tersinggung, akan sakit hati, bahkan mungkin
akan menangis dibuatnya. Jika kita marah nih, lalu kita membuat keputusan ya, kita ingin membuat keputusan dalam keadaan marah, maka keputusan itu pun hanya akan kita sesali. Karena kita mengambilnya dalam keadaan marah, jadi otomatis kita terburu-buru dalam mengambil keputusan itu. Lalu yang ketiga, sabar bagian dari kebaikan. Nah, karena marah bagian dari keburukan, maka sabar adalah bagian dari kebaikan. Jika kita pandai mengontrol emosi, maka diri kita pun akan terkontrol dengan baik. Nah, itu akan mendatangkan banyak sekali keuntungan. Jika kita mengambil keputusan dalam keadaan yang tenang, maka keputusan itu pasti akan mendatangkan banyak kebaikan. Kita tidak akan menyesalinya. Nah, seperti makna la taghdab. Apa sih artinya? Menahan agar tidak sampai marah. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari dan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak Islam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa? Ya bersabar tadi, lalu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan lain sebagainya. Mana la taghdab itu, mana la taghdab lainnya adalah menahan amarah, menguasai diri. Kita harus pandai menguasai diri kita, mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka kita harus pandai mengontrol diri kita sendiri agar tidak berperilaku buruk terhadap orang lain. Nah, kita harus pandai mengelola hati saat marah sudah terjadi. Jika marah sudah menguasai kita, maka lebih baik kita diam terlebih dahulu, agar marah itu reda, surut terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan atau mengatakan hal lain lagi. Jika dalam keadaan marah kita mengambil keputusan, maka pasti kita akan menyesalinya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalian sudah tahu, yaitu jangan marah. Pandai-pandailah mengontrol diri dan jadilah orang yang penyabar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.